Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu hari ini tanggal 19 November 2023. Dianya siapa boleh kalian fokuskan pada seseorang yang ingin kalian ketahui bagaimana kisah percintaanmu dengan dia. Ya, dan boleh kalian sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian berdua. Pembacaan ini bisa terbolak-balik ya, bisa ternyata nanti energinya pembacaan ninja kamu ataupun dia. Girl with snake, kemudian date ada coffin, and heart with the key. Oke, namanya enak. Nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang narsis ya. Narsis, terus itu juga mungkin sering sekali memberikan kamu batasan terhadap dia. Jadi bisa jadi orang ini tuh banyak menutup-nutupi sesuatu sama kamu ya. Orangnya manipulatif, orangnya apa ya, mungkin sering on off ya, ngejalin hubungan sama kamu. Dan aku lihat juga bisa jadi kalau Girl of Snake tuh berarti dia kayak punya apa ya, kayak menunjukkan bahwa dia itu punya empati ya, tapi apa yang di hati itu beda dengan apa yang dia lakukan ya. Jadi cuman kayak niat doang tapi nggak ada action, seperti itu ya orangnya. Dan aku lihat memang dia kayak selalu membatasi diri dia untuk kamu ketahui, untuk terbuka gitu tentang dia. Dan akhirnya di sini aku lihat ada pengakhiran ya dari hubungan kalian. Kalian berpisah, dan aku lihat di sini ada seseorang yang sudah atau ingin, ada yang ingin atau sudah bertemu dengan seseorang yang baru, dan mungkin sudah berkencan gitu ya. Atau bahkan di sini ada sebagian dari kalian yang balikan lagi ya. Ada yang mungkin bertemu dengan seseorang yang baru, ada juga sebagian dari kalian yang kembali lagi bersama si dia. Tapi karena ini coffin ya, berarti ada sesuatu yang telah kalian akhiri, dan ini berhubungan dengan hubungan yang toksik ya. Atau mungkin dia sudah berubah dan kembali lagi dengan kamu, atau mungkin kamu sudah tidak mau lagi dengan dia dan kalian mengakhiri hubungan kalian yang toksik ini, kemudian kalian mencari orang baru. Bisa jadi seperti itu. Dan kemudian di sini juga ada heart with a key. Dan aku lihat di sini kalian sudah mulai membuka hati kalian ya untuk menyambut cinta, baik ini dengan dia lagi ataupun dengan orang baru ya. Oke, kita lihat satu lagi deh kartunya. Oke, dikonfirmasi kalian sudah berpisah, separation ya saat ini. Dan aku lihat di sini ada yang merasa kehilangan kamu banget, ada yang merasa sedih, ada yang selalu kepikiran kamu terus ya, separation. Bahkan ada yang merasa bahwa dia nggak tahu deh, dia nggak yakin akan masa depannya jika tanpa kamu, seperti itu. Jadi orang ini, orang yang sedang berdealing dengan kamu atau orang yang kamu pikirkan ini kayak bisa dibilang semacam putus asa, atau apa ya, kayak menutup hati untuk yang lain, belum bisa move on lebih tepatnya ya. Oke, jadi lebih tepatnya ini orang belum bisa move on.
Oke, aku lihat di sini dia punya masalah keuangan ya. Oke, jadi nampaknya kalian balikan nih. Nine of Pentacles. Jadi kalian berdealing dengan seseorang yang dia itu nggak mau banyak kerja, nggak mau banyak mengeluarkan usaha, nggak mau capek, tapi pengen mendapatkan keuntungan yang banyak. Seperti itu ya. Jadi dia nggak mau capek-capek kerja keras, tapi dia pengennya dapat keuntungan yang banyak, pengen punya uang yang banyak gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan pasangan. Ya, jadi dia itu pengen punya pasangan tuh yang bisa membantu dia secara ekonomi. Seperti itu. Mungkin orang ini tuh punya tanggungan ya, entah dia harus menanggung orang tuanya, entah dia harus menanggung keluarga besarnya, atau mungkin dia ya ada hutang piutang ya yang belum lunas, atau dia punya tagihan apa gitu, mungkin dia nyicil rumah gitu ya, bisa jadi, atau punya tagihan apa yang besar dan itu juga butuh uang yang banyak. Dan kalau aku lihat ya, orang ini tuh orang yang nggak pernah jujur sama kamu, selalu menyembunyikan sesuatu dari kamu, apapun itu ya, apapun itu, yang tahu hanya dia, Tuhan dan kamu yang tahu ya. Tapi aku lihat mungkin tentang keuangan yang dia sembunyikan, atau bisa jadi dalam hal lain. Oh, ini ada perselingkuhan. Jadi ada juga yang dia sembunyikan itu tentang perselingkuhan dia, tapi sayangnya terbongkar. Oke, kita satu-satu dulu kartunya ya. Oke ya, jadi ada keuangan yang sering dia sembunyikan, atau dia gini, yang dia pamer dia kayaknya orang kaya gitu, tapi ternyata orang nggak punya. Nah, seperti itu ya, cuman menang pamer doang, padahal itu bukan milik dia gitu. Nah, terus juga orang ini itu orang yang nggak jujur, terus itu orang yang gila harta, atau dia mungkin itu kayak semacam ini loh, memanjakan atau menumpuk barang-barang. Gimana ya aku harus ngomongnya, dia terlalu memanjakan barang ya, atau bisa jadi menumpuk hutang piutang seperti itu. Jadi punya hutang cuman untuk banyak gaya, tapi ya bisa dibilang ya bukan milik dia, karena uang itu pun bukan milik dia, itu kan hutang piutang ya. Dan juga orang yang gila harta seperti itu ya. Dan kalau misalkan tentang romansa, aku bisa bilang ini orang bermuka dua deh dalam hubungan romansa ya. Jadi ya itu tadi, dia pamer kayak banyak harta padahal enggak. Dan aku lihat kalau kamu disuruh pilih antara kekayaan, antara uang dengan cinta ya. Misalkan dia disuruh pilih antara uang atau kamu, dia akan lebih memilih ke uang. Seperti itu ya. Kasihan sekali kamu berdealing dengan orang ini ya. Oke, tapi sayangnya orang ini datang dan pergi. Ada Knight of Swords di sini dan Five of Swords. Jadi, kalau misalkan di sini kalian ada masalah, entah ini akhirnya break atau berpisah, aku rasa dia nanti juga akan datang lagi, terus menunjukkan bahwa dia itu kayak ada perubahan. Atau apa nih, misalnya kamu pernah ngomongin dia, kamu tuh jangan begini, kamu jangan egois misalkan gitu. Jadi dia menunjukkan bahwa ketika dia datang lagi, dia menunjukkan bahwa dia tidak egois gitu ya. Terus nanti ngilang lagi. Kenapa? Karena di sini ada Five of Swords ya, orangnya manipulatif. Dan jadi gini, dia ketika datang itu dia menunjukkan bahwa dia ada perubahan sesuai dengan apa yang kamu mau, kayak gitu ya, sesuai dengan apa yang kamu mau. Jadi seolah-olah itu dia kayak mau memperbaiki hubungan, padahal ya cuman di awal doang gitu ya. Dan Knight of Swords ini juga menunjukkan bahwa ya bisa jadi kalian untuk terakhir kali ini kalian mengambil keputusan ini, kalian benar-benar ingin pergi dari dia. Karena aku lihat di sini kalian udah dengan keyakinan mantap, sudah capek dengan dia,
kalian entah dikhianati, kalian sering dibohongi, dia orangnya manipulatif, kalian sudah capek dengan hubungan ini, dan dengan keyakinan penuh aku lihat kamu di sini menginginkan pergi dari hubungan ini, pergi dari orang ini. Ya, kamu udah mantep gitu. Oke, dan Five of Swords. Dan kalau Five of Swords berarti menandakan benar ya, ini tentang perselingkuhan atau ada suatu penipuan dari dia atau ada kecurangan, sehingganya banyak sekali tindakan dari kalian ini banyak ketidaksepakatan atau bahkan sampai berkonflik dan sampai ada dendam, karena ya mungkin saking traumanya kamu, saking keselnya kamu sama dia gitu ya, jadi sampai ada dendam di sini. Ada permusuhan lah intinya ya, karena di sini ya gimana nggak orang dia di sini selingkuh, kemudian curang ya, kemudian menipu, berbohong ya. Jadi kalau kamu tanya apakah tindakan kamu ini benar, yes, jangan takut, ini tindakan yang benar. Jika kamu memang harus pergi dari dia, maka pergilah ya, ini tindakan yang benar kok. Nggak usah takut dengan pasanganmu, dengan si dia ini. Jika kamu melakukan untuk memilih untuk pergi, ya silahkan, karena memang di hubungan kalian ini menandakan bahwa ada masalah yang sangat parah banget yang memang sulit untuk bisa kalian tangani ya. Kalau memang dari kaliannya yang bermasalah ini tidak mau merubahnya, ini benar-benar nggak bisa terselamatkan gitu ya. Ini benar-benar masalah yang sangat berat, apalagi kalau tentang perselingkuhan. Kalau dianya cuman adet-adetan gitu, berubahnya di awal doang, berubah di tengah-tengah juga nanti selingkuh lagi gitu terus ya, gimana nggak masalah besar ini gitu kan ya. Jadi kalau kamu tanya apakah keputusan kamu ini benar untuk pergi meninggalkan dia, ya ini benar. Lakukanlah ya, lakukan dengan keyakinan, udah yakin aja, nggak masalah gitu ya, daripada kamu terus yang tersakiti di sini, daripada kamu terus yang dikhianati, cuman dimainin doang, apalagi di sini dimanfaatkan uangnya. Lebih baik udah deh, kalau memang lebih baik bahagianya itu sendiri, ya udah sendiri aja dulu gitu ya. Toh di sini pun justice ya, orang ini ngejar-ngejar kamu terus, nantinya endingnya juga dia lagi yang datengin kamu gitu. Justice ini wow banget ya, bermasalah banget orang ini dengan perselingkuhan. Ketika dia sudah berselingkuh, dia itu tidak mau disalahkan kayak gitu ya. Otomatis kalau misalkan dia selingkuh, pasti ada konsekuensi kan dari tindakan dia ini. Ya konsekuensinya ya dengan tindakan kamu pergi dari dia nih, misalnya contohnya. Nah, menurut dia ketika kamu pergi, ketika kamu mengabaikan dia, ketika kamu tidak peduli dengan dia, itu dia merasa tidak adil. Kamu kok kayak gitu sih gitu ya, kok kenapa kamu yang pergi dari aku gitu. Dia ngerasa ini benar-benar bukan suatu keputusan yang adil untuk dia gitu. Dia malah menyalahkan kamu karena dia berselingkuh. Seharusnya dia beranggapan gini, loh kalau aku selingkuh seharusnya kamu sadar diri gitu, kenapa aku sampai selingkuh. Berarti kan dia menyalahin kamu karena ada yang salah dari kamu. Oke, mungkin ini juga ada keterlibatan dari kamu ya, karena di sini juga ada komunikasi nih yang nggak baik ya, buruk, dan memang dari orang ini pun komunikasinya buruk sebenarnya. Nah mungkin kamu tidak bisa mengimbangi komunikasi yang buruk dari dia ini. Entah apa, mungkin kamu memang kurang tegas orangnya dari awal terhadap dia ini. Jadi ketika dia memberikan komunikasi yang buruk sama kamu, komunikasi yang adet-adetan, on off ya, komunikasinya hilang-hilangan, dan kamu tidak bisa mengimbanginya, ya udah di situ ya justru dia malah menyalahkan kamu. Kenapa kamu tidak bisa memberikan penyeimbangan di dalam hubungan ini gitu dia ngerasanya. Jadi ketika justice, ya udah tenang aja ya, kamu nggak usah pusingin dia atau kamu takut kehilangan dia. Kalau menurut aku sih lebih baik ya kamu pergi aja deh gitu ya, karena di sini dia akan terus-terusan datang. Ini ada justice, kemudian ada knight of swords, ada devil pula ya. Jadi kalau kamu mengambil keputusan untuk pergi dari dia, dia yang justru malah kayak kehilangan, ketakutan kehilangan ya. Terus itu juga bingung ya, dan nanti endingnya juga datang lagi. Jadi harus di sini kamu tegas juga dengan keputusanmu.
Ya, jangan ragu karena ini Five of Swords ya. Ada masalah yang benar-benar pelik di antara kalian dan memang keputusannya adalah lebih baik dengan mantap yakin kamu pergi. Justice udah nggak bisa terselamatkan lagi nih orang. Ya, apalagi di sini ada Devil. Jadi dia kayak nggak sadar gitu loh kalau misalkan dia melakukan sesuatu hal, dia nggak sadar kalau misalkan kamu terabaikan, kalau kamu tersakiti oleh tindakan dia tuh nggak sadar diri gitu ya. Jadi ya kayak gampang aja, mungkin kamu di sini orangnya terlalu baik, jadi dia merasa bahwa oke, kamu nggak akan memberontak lah, kan kamu orangnya baik gitu ya, dan kayaknya kayak dia menganggap kamu tuh kayaknya kamu juga nggak mampu untuk memberontak seperti itu. Jadi ketika dia melakukan perselingkuhan, ketika dia lebih memperdulikan hal lain selain kamu di sini, dia nggak ada kepikiran bahwa kamu akan terluka, bahwa kamu akan tersakiti, bahwa kamu akan dicampakkan seperti itu ya, bahwa kamu terabaikan gini. Dan akhirnya ya apa, kalian berselisih ya. Bahkan di sini aku lihat kayak justru malah kayak dia yang menuntut kamu untuk lebih effort kayak gitu ya. Padahal di sini kurang effort apalagi kamu, aku lihat ya. Ya, kalau aku di sini kamu itu perjuangannya udah lebih dari cukup. Sudah ya, sampai kamu secapek ini, sampai setrauma ini, sampai kamu, kalau kamu udah mengambil suatu tindakan tegas berarti kan kamu udah capek banget, kamu udah pengen lepas dari dia, berarti kamu itu udah tersakiti banget. Tapi di sini dia tidak paham, dia tidak mengerti itu gitu ya. Justru malah dia di sini lebih memilih atau mementingkan hal lain daripada kamu. Jadi kamu ya udah cukup ya terabaikan oleh dia. Bahkan di sini juga sampai dia ini menghadirkan pihak ketiga, sampai dia itu pun bingung harus memilih di antara dua calon pasangan ya, atau dua pasangan ya. Oke, dia sibuk juga dengan pekerjaannya lebih jadi dia juga bingung gitu ya antara memprioritaskan kamu dengan yang lain, juga harus memprioritaskan pekerjaan ya. Nggak jelas deh nih orang. Jadi intinya dia ini belum bisa untuk membagi-bagi waktu ya, belum bisa adil lah intinya. Tapi dia meminta keadilan, padahal dia sendiri yang nggak adil di sini. Dia yang tidak adil, tapi dia merasa dia tidak mendapatkan keadilan dan dia meminta keadilan, kan aneh gitu ya. Oke, jadi pantas untuk bagi kamu pergi dari dia. Dan aku lihat di sini ada Six of Cups ya. Dia merasa kehilangan banget kamu, merasa rindu banget sama kamu ketika kamu mengambil keputusan untuk pergi. Dia kayak apa ya, kehilangan sosok orang yang memang dia cintai. Dan aku lihat di sini dia ingin memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, pengen datang lagi ke kamu ya, pengen menawarkan sesuatu lagi dengan kamu. Nih lihat, ada seseorang yang memberikan cups ya, isinya bunga ya. Jadi kalau misalkan ini percintaan ya, dia ingin menawarkan kembali perasaannya ke kamu ya. Bahkan di sini dia akan menunjukkan adanya perubahan ya. Apa nih perubahan yang kamu harapkan dari dia, itu akan dia lakukan gitu. Jadi apapun yang kamu harapkan dari dia, misalkan dia harus menjadi orang yang bekerja keras gitu ya, dia akan tunjukkan bahwa dia akan menjadi orang yang bekerja keras gitu. Atau mungkin dia nggak akan selingkuh lagi, akan ditunjukkan dia tidak akan selingkuh lagi agar dia bisa kembali sama kamu. Seperti itu ya. Cuman hati-hati, ini masih ada The Devil ya. Kamu harus analisa lagi, harus lebih selektif lagi ketika dia datang, apakah dia memang benar-benar serius atau ini akan terulang lagi, karena di sini masih ada Devil ya. Oke, jadi aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Inilah kisah cintamu hari ini. Jangan menyakiti dirimu sendiri lagi ya. Udah cepet, udah benar-benar tepat banget deh kamu pergi dari dia ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Libra dan ada Devil itu Capricorn. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak itu bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.